Saya share screen dulu, kita baca sama-sama ayatnya ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya harap teman-teman yang kemarin baru dibaptis dan yang baru dibaptis juga adik kita Dion juga ini ya, pas sekali ya temanya hari ini ya. Dan sebenarnya buat kita semua ya, baik Anda yang sudah lama bersama dengan Tuhan Yesus maupun yang masih baru, ya, ayo kita baca sama-sama, kita memahami ini. Sebentar, mana tadi? Ya, Roma 12 ayat 2, Anda bisa lihat di layar Anda ayatnya. Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagus sekali ayat ini. Ya. Setiap hari firman Tuhan itu selalu baru, selalu ada yang baru berbicara. Firman itu menjadi hidup saat kita hidup di dalam kasih-Nya, saat kita hidup dengan agape Kristus. Apabila kita tinggal selalu senantiasa di agape kasih Kristus yang sempurna, maka rema, ya, logos yang kita baca akan menjadi rema. Nah, logos yang menjadi rema inilah yang kemudian akan membuat hidup kita menjadi diubahkan menjadi baru, menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, lihat saudaraku, yang pertama, ibadah yang sejati. Saya klik dulu ini ya. Ibadah yang sejati. Ibadah kita itu bukan di gedung gereja. Ya, ibadah yang sejati itu bukan di gedung gereja. Ibadah yang sejati itu bukan saat Anda lompat-lompat jejeritan, ya, jadi WL, jadi pengkhotbah, bukan. Jadi asyir, bukan. Ibadah kita yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup loh. Jangan kalau sudah mati, masih hidup. Persembahan yang hidup. Kalau sudah mati, Bapakku serahkan hidupku padamu. Jangan. Masih hidup, kita persembahkan. Sebagai apa? Yang kudus, yang berkenan. Itu ibadah kita yang sejati. Jadi kalau ada orang-orang memfitnah bahwa orang Kristen itu boleh kawin cerai, boleh berzina, boleh free sex segala macam, itu orang yang bodoh. Oh, Paulus memperbolehkan. Nah, ini Paulus yang nulis Roma. Ya, hidup kita kudus dan berkenan. Dan itu ibadah kita. Ibadah kita itu bukan jejeritan di gereja, bukan tebar pesona di dalam gedung gereja. Tapi ibadah kita yang sejati itu ini, mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Apakah yang kudus dan berkenan? Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, ya, penguasaan diri. Dan kekudusan, Paulus juga menasihatkan dengan hikmat dari Roh Kudus agar kita menjauhi perzinahan. Lawanlah iblis, tapi larikanlah dirimu dari percabulan. Lari kalau ada percabulan. Artinya hidup kudus yang berkenan sama Tuhan. Ya, hidup yang kudus. Jauhkan diri kita dari kebencian. Kalau hidup kita penuh dengan roh, maka kita akan menguduskan diri. Masalahnya, bagaimana kita sudah dibaptis air dan oleh Roh Kudus, tetapi kita masih selalu jatuh di dalam
dosa, di dalam kenajisan, nggak hidup kudus. Nah, lihat yang kedua ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini yang namanya metanoia. Metanoia. Wah, kurang nih. A. Nah, metanoia ya. Metanoia. Dari kata metanoia, yaitu pembaruan akal budi kita. Otaknya kita itu loh, di brainwash, dibikin baru. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadi bukan masalah benar salah lagi sekarang. Bukan benar atau salah. Iman Kristen itu bukan BS, bukan. Tetapi apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Itulah iman kita. Kita mengejar yang baik, kita mengejar yang berkenan, kita mengejar yang sempurna. Sebab yang salah-salah itu sudah jauh dari kita seharusnya. Masalahnya kita tidak mengalami metanoia. Sehingga karena kita nggak mengalami metanoia, otaknya kita belum di brainwash, ya kan? Sehingga kita cuman taunya bener salah doang. Nggak progres. Karena kalau bener salah kan itu anak kecil umur 3 tahun. Anak kecil umur 3 tahun. Pak, ini bener nggak? Salah. Pak, ini boleh nggak? Nggak boleh. Terus maksa. Udah dibilangin nggak boleh. Nah, cuman taunya bener salah aja anak kecil. Artinya anak yang tidak tahu apa-apa, cuman taunya bener salah. Tetapi begitu kita di dalam Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus itu mengajarkan kita mana yang baik, bukan cuma benar salah, tapi apa yang baik, bahkan berkenan, bukan cuma berkenan, bahkan sempurna. Balik lagi, bagaimana bisa Pak kita bisa metanoia? Sekarang saya ini hiperaktif Pak, saya ADHD Pak, saya ini pikirannya misalnya ada orang-orang yang terikat, ya, saya ini terikat narkoba Pak, saya ini terikat rokok Pak, saya terikat dengan kopi Pak, saya terikat dengan apa macam-macam, dengan seks Pak, pikiran saya jorok terus Pak. Bagaimana bisa? Nah itulah bagaimana bisa, karena kita semua selalu berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Nah kemarin di waktu-waktu yang lalu di dalam Yohanes 15 ya satu pasal itu kita lagi cerita tentang tinggallah di dalam kasihku, maka engkau akan punya remaku tinggal di dalam kamu. Kalau remaku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan punya iman. Nah, masalahnya, nah ini tadi, kita seringkali ibadah kita itu ibadahnya ritual dan simbol-simbol. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan tadi ibadah yang pertama adalah hidup kita supaya kudus, ya suci, tidak ikut-ikut dunia ini. Ya ibadah yang sejati. Nah, sekarang ibadah yang murni adalah apa? Ini. Kalau tadi ibadah yang sejati, ini kan murni. Murni, nggak mungkin kamu tuh di ini ya, ibadah yang murni itu yang tidak bercacat di hadapan Allah. Tadi kan kita minta yang baik, berkenan, dan sempurna. Artinya tidak bercacat. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Tapi diingetin lagi supaya menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sama tadi persis di dalam Roma 12 tadi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan pergi ke yatim piatu, dilihat, wah ini cantik, kinclong, porselen, terus dikawin. Oh nggak boleh. Kalau kamu mau tolong dia, tolong dia. Kalau kamu mau pacarin dia, pacarin dia. Jangan dicampur adukin. Ya, lihat janda-janda, wah ini janda-jandanya masih muda, cantik ini, wah gue jadiin serep dah. Nggak boleh, itu namanya tercemar oleh dunia, otaknya jorok, cabul. Nggak boleh, mau tolong aja, hati-hati ya. Kalau mau nolong orang itu, bersihkan pikiran kita dari semua yang tidak najis, dari mencari kemuliaan diri sendiri, dari sok-sokan mau jadi pahlawan.
Kalau ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu ajaran Tuhan Yesus. Ya, kalau Anda ngasih tangan kanan, tangan kiri tahu, maka Anda sedang memuliakan diri sendiri. Anda tidak akan mendapat upahnya. Ya, karena Anda sudah mendapat upahnya. Jadi, biarlah ibadahmu tetap murni dan tidak bercacat. Ya, ketika Anda menolong, inilah namanya diakonia. Ya, saya dari SMP tadi, Dion, saya dari SMP. Kalau saya punya tabungan, saya kumpul-kumpulin, saya selalu bagikan buat orang yang membutuhkan. Saya juga bukan orang kaya, tetapi waktu itu kan saya pelayanan, saya main musik di gereja, saya dapat uang, ya kan? Setelah saya selesai bayar sekolah, sisanya saya buat bantu teman-teman. Gitu, ya. Orang-orang yang rajin hidup di dalam agape, diakoni ini bagian dari agape, kasih, bagian pelayanan kasih. Maka hidupnya akan selalu penuh dengan rema dari Tuhan. Kalau orang hidupnya penuh rema dari Tuhan Yesus, kalau orang hidupnya dengan rema dari Tuhan Yesus, maka dia akan punya iman. Imannya besar dia. Maka dari itu, ibadah kita itu jangan ibadah ritual dan simbol-simbol lagi. Sekali ya datang ke gereja boleh nggak boleh, tapi itu bukan ibadah. Itu kita sedang berkumpul dengan saudara seiman. Anda belum beribadah. Ibadah itu ketika Anda sudah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan tolong mereka. Tetapi kita tetap menjaga diri kita jangan dicemarkan oleh dunia. Itulah yang benar. Tadi yang Roma 12 ayat 1 sama dengan Yakobus ayat 1 ayat 27. Lalu bagaimana Pak supaya kita bisa mengalami lompatan iman? Supaya saya bertumbuh Pak imannya, supaya saya semakin mengenal Tuhan Yesus, supaya saya jangan bolak-balik jatuh dalam kenajisan, dalam percabulan, di dalam ikatan-ikatan, di dalam kedengkian, di dalam sirik, dengki, iri, hati dendam, ya, dan semua ambisi-ambisi yang tidak berkenan. Tadi Roma 12 ayat 2, ya berubahlah oleh pembaruan budimu atau metanoia. Jadi metanoia itu penting sekali ya. Nah, metanoia itu penting sekali. Banyak orang meremehkan dengan kata metanoia. Sampai ada toko buku metanoia itu ya. Karena memang metanoia itu ada di sini. Masalahnya Anda kemudian ngisi kepala Anda dengan Robert Kiyosaki. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi itu nggak berguna untuk jangka waktu yang panjang. Saya baca nggak? Saya baca. Tetapi yang utama itu harus saya baca dulu. Isi, knowledge yang membuat saya metanoia pertama kali. Yaitu firman Tuhan. Ya, nanti kalau pas kita belajar tentang hikmat nanti ya, saya ajarkan lagi, saya ceritakan lagi. Karena hikmat itu adalah salah satu produk hasil kalau orang sudah punya metanoia, dia punya hikmat. Kalau dia belum metanoia, dia nggak berhikmat. Hikmat itu namanya membangkit-bangkit yang Yakobus bilang. Kamu kurang iman, terus kamu punya hikmatnya membangkit-bangkit. Nggak jelas nih, bukan hikmat dari Tuhan, tapi hikmat manusia, hikmatmu sendiri. Itu bukan hikmat. Ya, sehingga cerdik seperti ular. Jadi kamu jadi kelakuannya kayak ular. Padahal yang dimaksud adalah kita tahu firman Tuhan. Nah, mengapa kita disuruh cerdik seperti ular, disuruh tahu firman Tuhan? Karena supaya metanoia. Yesus tahu, kamu nggak bisa. Kamu harus metanoia. Makanya Yesus bilang, tinggallah di dalam kasihku, supaya semua pengetahuan firman Tuhan yang kamu baca, logos itu, bisa jadi rema. Bisa jadi hidup dalam hidupmu. Kamu bisa hidup di dalam firman Tuhan itu. Bukan cuma teori-teori. Banyak orang bisa ngomong firman Tuhan, bagus-bagus, tapi dia nggak bisa jalanin. Persis kayak saya zaman dulu. Saya bisa khotbah bagus-bagus, tapi saya sendiri nggak jalanin, malah saya jadi jahat, saya nyakitin banyak orang. Wah, banyak yang saya rugikan dulu, waktu saya dulu gila sekali, saudara pendeta, tapi dengki, sirik, jahat. Sampai saya mengalami metanoia yang sempurna itu dari Tuhan. Dirubah, diterpa. Ya karena kesombongan saya asalnya. Karena kesombongan saya sehingga saya jadi jahat, tadinya dari kita baik, domba, ya, terus tadi kepengen jadi serigala, nggak tahan, ditekan. Saya bosan jadi domba, saya bosan ngalah. Kenapa?
kasih sedikit. Ini harusnya kepala kita ini adalah kancah peperangan, medan peperangan antara iblis dengan antara neraka dengan surga. Ya, kepala kita ini peperangan antara neraka dengan surga. Dan kita yang memutuskan. Masalahnya kita selalu gagal memutuskan sehingga akibatnya kita lebih memuaskan daging kita. Kenapa? Karena kita nggak isi kepala kita dengan firman Tuhan. Malah diisi kepalanya dengan sinetron, dengan film-film berseri, dengan hikmat-hikmat yang membangkit-bangkit yang dari dunia ini. Bukan hikmat yang dari Tuhan. Nanti kita belajar tentang hikmat ya. Mudah-mudahan minggu depan mungkin ya. Nanti lihat kita sebetulnya belum termasuk dalam kurikulum saya dalam bulan ini. Tapi nanti kita coba karena penting sekali nampaknya tadi ya dari pertanyaannya Pak Ilham tadi. Nanti coba ya, minggu depan saya akan ceritakan tentang hikmat. Jadi saudaraku, itulah yang membuat kita semua selalu bolak-balik jatuh di dalam kenajisan. Kenajisan itu bukan cuma zina cabul, tapi dengki, sirik, dendam, kemarahan yang berlarut-larut. Kemarahannya berlarut-larut juga sebuah dosa. Anda boleh marah, tapi sampai matahari terbang selesai. Bukan marah yang berlarut-larut. Ya, terus Anda ambisi yang berlebihan, self pity, mengasihani diri sendiri, bukan mengasihi diri sendiri, tapi mengasihani diri sendiri. Ya, itu adalah sebuah dosa, sebuah kenajisan. Kesombongan itu kenajisan. Ada 7 dosa maut. Nanti kapan-kapan kita belajar lagi 7 dosa maut. Tapi sebenarnya di internet sudah banyak ya 7 dosa maut. Ya, termasuk mata yang sombong ya kan. Pikiran yang jahat ya semua ya. Itu 7 dosa maut. Nah, itu hati-hati. Hawa nafsu, keserakahan, cinta uang. Hati-hati tuh. Nah, bagaimana Pak? Ya metanoia. Anda baca apa firman Tuhan terlebih dahulu. Saya baca banyak buku ya. Saya baca banyak buku aneh-aneh. Ya, buku saya itu aneh-aneh. Bahkan ya, saya baca buku-buku sekular, saya baca buku sejarah. Saya baca semua buku. Tetapi yang tidak boleh dilewatkan adalah baca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai kau lewatkan tidak baca firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan. Ya Dion, ya kalau kamu hyperaktif dan kamu punya energi lebih, bacanya jangan 5 pasal, 10 pasal. Ya, setengah tahun saya diulang. Waktu saya SMA itu saya pernah ada yang saya bawa kepada Tuhan, yang terus saya bawa ke gereja ya. Tapi waktu itu saya bawa ke gereja Katolik karena komunitas keluarganya dari Katolik. Jadi saya bawa ke gereja Katolik, dibaptis sama romonya. Dibaptislah dia. Tahu nggak? Dalam bulan pertama 2 orang ini, ya 2 orang yang saya bawa ini dan saya bawa ke gereja Katolik ya waktu itu ya. 2 orang ini dalam 3 bulan pertama pertobatannya, mereka tuh baca Alkitab itu minimum 4 kali dalam 4 bulan coba. Dan memang 2 anak ini anak pintar ya, yang ini teman apa namanya juara kelasnya kami lah, dia starnya kita lah. Jadi baca sehari 1 buku nggak problem, dia cepat sekali kalau baca, dia tahu, ya kan, dia terbiasa untuk baca buku. Tapi begitu hausnya, sampai tuh serius kamu, tuh saya tanya cerita ini ada di mana, cerita itu saya tes kan, saya kan dari kecil udah sekolah minggu, udah tahu kan, saya sudah baca Alkitab bolak-balik habis itu, saya SMP kelas 3, karena saya kan dari SD kan memang aktif di sekolah minggu, ya. Tetapi anak ini, orang-orang yang saya tes ini hafal beneran, ngerti beneran ini tempatnya ada di mana, cerita ini, cerita itu, padahal mereka seumur hidup hampir tidak pernah ke gereja. Tapi karena waktu dalam pertobatannya itu dia baca, tetapi waktu itu sebatas logos pengetahuan. Nah, kemudian di dalam bertumbuhnya iman, mereka tahu, mereka tinggal di dalam kasih, mereka mulai melayani. Melayani itu maksudnya bukan melayani gedung gereja, tapi melayani ini ya, turun ke jalan, dia berdiakonia, kita patungan sama-sama. Anak-anak SMA loh, dulu kita bisa patungan terus kita bisa kasih makan orang miskin, patungan loh, kita ini lagi miskin sekali. Tapi kita bisa memberkati dengan uang tabungan kita. Apalagi saya kan juga pelayanan, beberapa teman juga aktif di gereja, sehingga kita dapat persembahan kasih karena kita main musik ya. Nah itu bisa dapat persembahan kasih kalau kita main musik di gereja dulu. Itu cukup kumpul-kumpulin. Nah tinggallah di dalam kasih, sehingga logos yang kita baca itu membuat logos yang kita baca itu jadi hidup. Nah
Coba kita baca sekali lagi ya di dalam Mazmur 1 ya. Saya akan bacakan Mazmur 1. Mazmur ya, saya bacakan dalam Mazmur 1 ayat 1. Lihat ya, Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam. Nah, inilah sumber untuk metanoia. Ya, zaman Daud itu nggak ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi adanya Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, zamannya Daud itu. Makanya ditulisnya Taurat Tuhan. Hari ini kita punya dari Kejadian sampai Wahyu. Maka kita bacalah Kejadian sampai Wahyu sebagai sumber metanoia, sumber perubahan pikiran kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mengapa dia berhasil? Karena dia punya metanoia. Dia tahu bagaimana dia menjadi orang benar, bukan menjadi orang beragama, bukan. Kalau beragama, Anda nggak perlu baca Alkitab. Untuk menjadi beragama, Anda nggak perlu rajin baca Alkitab. Anda ikuti aja ritual-ritual di gereja, hafalin aja lagu-lagu di gereja yang banyak. Anda datang aja tiap hari ke gereja, atau ke masjid, atau kemana lah tempat itu, Anda jadi beragama. Ya banyak orang beragama. Ya banyak orang ilmu agamanya tinggi. Anda hafal semua ritual, Anda hafal nama-nama semuanya, tetapi belum tentu Anda mengalami metanoia. Mungkin Anda juga baca Alkitab yang sama, 10 kali udah dibaca mungkin, 100 kali. Tapi nggak mengalami metanoia. Sehingga Anda tidak seperti pohon yang ditanam di aliran air. Ya, yang menghasilkan buah. Artinya Anda tidak berbuah. Nggak ada buahnya. Yaitu apa? Buah karakter dan buah jiwa-jiwa. Ciri khas orang lahir baru itu selalu ada buah. Buah karakter dan jiwa-jiwa. Jadi jangan bullshit kalau ada orang bilang, oh saya nggak pernah memenangkan, Anda nggak pernah memberitakan Injil, terus Anda bilang lahir baru. Enggak, orang yang lahir baru pasti dia selalu ingin memberitakan Injil. Orang yang lahir baru selalu ingin bermarturia. Itu buahnya memang. Dan yang kedua, orang yang lahir baru berbuah karakter. Galatia 5 ayat 22-23. Dan tidak layu daunnya. Kenapa? Karena selalu ada rema dalam hidupnya, ada kehidupan. Nggak bisa layu, ya dia kan produksi terus, ya daun itu ya, daun itu kan berfotosintesis dan yang mengumpulkan, tukang masaknya ya kan, daun itu, sehingga buahnya itu bisa lebat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita hidup tadi ya, saya kan udah kasih contoh, orang yang bodoh kalah sama orang yang pintar, orang pintar kalah sama orang yang licik. Orang yang licik kalah sama orang yang cerdik. Orang cerdik kalah sama orang jahat. Tapi kita ada di sini, orang yang beruntung. Begitu kita metanoia, kita akan beruntung. Lanjut ya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tadi saya bilang ya, ini saya ulangi lagi nih. Orang bodoh kalah sama orang pintar. Jadi orang bodoh itu yang cuma lulusan SD, yang nggak bisa baca tulis, kalah sama yang kuliah, yang lulusan S1, S2, S3. Ya, nah makanya di Indonesia itu banyak orang-orang bodoh lulusannya pesantren. Kalah sama yang dia kuliah-kuliah, dia tahu semuanya. Akhirnya yang lulusan pesantren ini yang nggak sempat kuliah, diakalin sama yang kuliah-kuliah ini. Apalagi dengan cuma dikasih sedikit ayat-ayat sedikit, itu yang terjadi di Indonesia.
Dan di semua, nggak cuma Islam aja, di dalam negara-negara Katolik pun sama saja. Hanya lebih mending, ya karena selalu ada ayatnya disuruh kita menguji. Kalau di Islam nggak boleh nanya, jadi parah sekali. Tetapi tetap sama saja, walaupun lebih parah kalau di dalam negara-negara mayoritas Islam. Hati-hati dengan beragama, karena orang yang lebih pandai itu akan ngakalin yang bodoh. Lalu orang yang licik ini akan ngakalin orang yang pandai ini. Dia kali sama orang licik. Nah, yang licik ini yang pengen dirikan khilafah ini. Ya, atau yang dia punya ambisi, yang orang licik, orang pintar ini kamu mau sekolah S3, kalahnya sama orang licik. Ya contohnya si siapa itu yang menteri, siapa yang menteri yang S3 doktor itu, yang cium tangannya Raden siapa itu yang di Lombok itu, yang nggak taunya kriminal itu kan, yang menggandakan uang. Dokter loh itu. Sekala sama orang licik, ya kan? Padahal ini aja lulusan SMA aja belum tentu lulus SMA-nya. Orang licik ini ya kalahnya sama orang cerdik. Orang-orang yang cerdik. Orang-orang yang berhikmat, yang punya hikmat Tuhan. Jadi kalau Anda hidup takut akan Tuhan, baca firman, Anda mengalami metanoia, Anda akan punya hikmat dari Tuhan. Nanti ya minggu depan ya Tuhan Yesus tolong supaya minggu depan kita bisa belajar tentang hikmat itu. Kalau kita punya hikmat, maka kita nggak takut dengan kebodohan, dengan kepandaian orang-orang, dan kelicikan orang-orang, karena kita cerdik, kita punya hikmat. Masalahnya orang-orang berhikmat ini, tadi yang siapa yang nanya tadi ya, masalah bendahara yang tidak jujur. Orang-orang berhikmat ini suka kalah sama orang-orang yang jahat. Orang yang jahat ini tega, dia bikin surat utang, dipalsu lagi. Dia tega, kita kan nggak kepikiran sampai sana, itu melanggar hukum. Tapi dia tega, nggak takut ya. Ya kan? Nah, itu maksudnya itu. Orang-orang ini tega, kita nggak tega, kita nggak kepikir untuk bikin begitu kan. Misalnya kita lagi dagang nih, tiba-tiba dia bisa sandera anakmu, sandera istrimu, dia bisa bisa bongkar-bongkar masa lalumu. Kamu kan nggak nyangka bahwa mereka itu kurang ajar, nggak gentle. Kita berpikir orang seperti Anda semua gentle, ya kan, berani bertanggung jawab, fair. Ternyata enggak, ini orang-orang jahat ini udah nggak pakai etika lagi, udah nggak pakai aturan. Dia pakai aturan neraka, nggak pakai aturan yang umum. Nah itu orang jahat. Dan kalah orang-orang berhikmat ini tadi ya, Yesus bilang orang-orang anak-anak Tuhan ini ya kalah sama anak-anak dunia ini. Anak-anak dunia jahat, dia tega, dia bisa lakukan apa saja, ya kan? Nah, kalau kita hikmat kita sudah mentok, kita kalah sama orang-orang jahat ini ya, orang yang culas jahat ini. Maka orang-orang yang beruntung ini yang menang, yaitu orang-orang yang selalu melekat sama Tuhan. Dia akan beruntung, semua yang dikerjakan pasti berhasil. Setelah dia punya hikmat, dia gandulan sama Tuhan yang kuat, yang kencang. Karena dia sudah punya metanoia, dia tidak mau dirubah hatinya dengan kejahatan. Pikirannya selalu lempeng, pikirannya selalu firman Tuhan, yang kebenaran, kebenaran, kebenaran. Makanya tiap pagi ikut ya, ikut doa fajar, saya ngajar itu tiap pagi tentang bagaimana meresponi kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih trik-triknya, saya dulu jahat sekali dan saya ngalamin banyak sekali ya yang aneh-aneh, makanya saya sharing, saya ceritakan dengan jujur bagaimana saya jahat, saya jatuh, saya bisa bangunnya bagaimana, saya kasih tahu semuanya ke saudara, nggak ada yang saya tutupin. Kalau memang saya benar-benar orang jahat, ya. Nah, itu trik-trik itu saya ajarin. Dulu itu caranya gampang, cuman begini, tetapi ternyata karena kesombongan, bolak-balik karena kesombongan, bolak-balik karena kemalasan, karena ego. Tetapi orang-orang yang membaca firman Tuhan dan hidup selalu dalam kasih Tuhan, maka dia akan punya rema, dan rema itu yang akan menuntun hidupnya dia. Nah, banyak sekali orang-orang baru bertobat, mentalnya masih mental budak. Nah, contohnya seperti orang-orang yang ada di Mesir ini. Orang-orang Israel ditebus dari Mesir, ya kan? Di Mesir itu 400 tahun mereka diperbudak. Bayangin, tahu nggak apa yang didoktrin, apa yang diajarkan sama orang Mesir ini kepada orang Israel? Kamu ini bangsa budak, ya, nggak lebih dari binatang. Satu, kamu tuh budak, nggak lebih dari binatang. Saya dulu di framing begitu ya sama tante-tante saya ya. Kamu ini cuma orang kecil, orang kerdil. Oh, tapi saya nggak mau. Saya tolak. Saya sudah tahu firman Tuhan. Saya SMP saya sudah tahu firman Tuhan. Makanya saya nggak pernah merapat ke saudara-saudara untuk minta-minta uang sama mereka. Bukan sombong, bukan.
Karena saya tidak mau didikte sama mereka. Udah cuma itu aja, karena saya tidak mau didikte. Kenapa? Karena saya punya mimpi, visi yang lebih besar daripada yang mereka mau framing ke saya. Ya kalau sepupu-sepupu saya lain mau di framing sama keluarga kami, itu terserah mereka. Kalau saya nggak mau dari dulu ya. Dan saya juga nggak ngelarang. Tapi saya nggak mau aja saya. Bukan mereka tidak baik, baik. Tapi saya nggak mau. Saya punya mimpi yang besar. Dan saya tidak mau ditentukan mimpi saya oleh mereka. Gitu ya. Nah makanya akhirnya apa? Saya baca firman, saya itu rajin baca firman. Dan rema Kristus selalu ada dalam hidup saya. Selalu. Dengan saya punya pengalaman yang terbatas. Saya dari kecil di framing, kamu ini mentalnya apa, kamu ini rendah, kamu ini nggak mungkin berhasil. Wah terus tiap hari itu kita didoktrin seperti itu, kamu mentalnya rendah, nggak mungkin berhasil, kamu orang sombong, kamu dari keluarga kere, kamu dari keluarga tidak baik, orang ayahmu tidak baik, ibumu tidak baik. Terus tiap hari kita bilang gitu. Ya, tapi karena saya punya rema dari Tuhan Yesus tadi, saya baca firman Tuhan, dan saya rema dan bilang, kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Wah saya iman itu. Ya, kamu akan diberkati. Ya kan, siapa memberkati kamu akan diberkati, siapa mengutuk kamu akan dikutuk. Nah saya percaya itu. Ya kan, kamu akan dalam kelimpahan, saya percaya itu semua. Nah, makanya saya imanin, dan itu jadi rema dalam hidup saya, memotivasi saya. Jadi mental budaknya itu saya rontokkan udah lama. Kedua, ketakutan. Ya, tadi pertama framing, kamu ditentukan oleh orang lain. Ya, nasib kamu tuh ditentukan oleh perkataannya orang lain. Oh, jangan mau, tolak itu. Jangan mau. Oh, kamu ini cuman apa ini? Kamu jadi tukang ojek saja. Nggak mungkin orang kalau petani itu bisa kaya. Siapa bilang? Saya dari pertanian. Ya, saya kaya sekali, gaji saya gede banget dulu, lebih gede dari Harvard gaji saya dulu. Serius, umurnya sama, saya sama sepupu saya yang S2-nya dari luar negeri nggak kalah saya gajinya. Ya, serius. Serius, saya umur 29 tahun sudah pakai BMW baru loh. Ya, dulu itu saya kerja itu wah, mengerikan sekali saya dulu. Jujur, nggak bukannya nggak jujur saya. Saya tuh jadi nggak jujur itu ya ketika saya tinggalkan Tuhan 3 tahun karena saya ambisius, saya tinggalkan, saya capek. Nah itu tadi nanti saya tidak ke sana, nanti kita ke arah sana. Satu, saya nggak mau di framing. Kedua, kenapa saya nggak mau di framing? Karena saya tahu firman Tuhan, metanoia. Di mana? Ada di Alkitab. Kamu kepala bukan ekor. Ya, aku akan memberkati kamu. Ya, aku akan mengangkat kamu tinggi-tinggi dari antara saudara-saudaramu. Dan saya percaya janji itu buat saya. Anda juga harus percaya janji itu buatmu. Tapi masalahnya, nyandak nggak imanmu? Karena kamu tidak hidup di dalam kasih, logos itu ya cuma jadi tulisan-tulisan yang mati. Kalau kamu di dalam kasih, logos itu, tulisan-tulisan itu jadi hidup, itulah rema. Kamu akan menghidupi rema itu. Jadi janji itu buat kamu. Kedua, mental budak. Mental apa? Mental terintimidasi, ditakut-takutin terus. Nanti kamu nggak bisa, ayo nanti kamu begini, oh nanti kamu begini, ditakut-takutin. Begitu mau maju dikit, ayo kamu berdosa. Begitu mau maju dikit, ayo kamu nanti begini. Begitu mau maju dikit, aduh kamu nanti kamu dikejar masa lalumu. Begitu mau maju dikit, wah ditakut-takutin terus. Oh nanti kamu tuh jadi 98. Begitu mau maju dikit, waduh kamu Cina nggak bisa deh, percuma. Begitu mau maju dikit, selalu ada ketakutan-ketakutan. Jangan macam-macam, lu ntar dikeroyok lu. Jangan macam-macam. Dulu saya ngalamin begitu. Lama sekali, sampai saya capek ngerasa takut. Saya capek ngerasa takut beneran. Begitu saya ngerti kenapa saya sudah punya mental pemenang, tapi saya masih punya rasa takut. Sampai usia 30-an itu. 36 ya, saya ingat sekali itu 36 tahun tuh. Saya masih punya ketakutan itu. Terus 36 tahun saya berontak. Bukan masalah takut lagi, tapi saya berontak. Berontaknya karena dari minus, maka saya jadi apa? Berontaknya enggak karu-karuan. Saya enggak berdamai. Itu yang tadi bilang saya berontak tadi, itu 3 tahun saya tinggalkan Tuhan. Karena saya capek ngerasa takut. Saya jadi domba, saya sudah benar hidupnya, tapi yang enggak benar takutnya nih, rasa takut ini enggak benar. Ditakut-takutin terus, kamu Cina, kamu minoritas, kamu Cina, kamu minoritas. Nanti begini, nanti begini. Nah, suatu ketika saya punya power, saya diberkati Tuhan. Saya tidak, tapi belum berdamai.
dengan trauma-trauma masa lalu itu. Sehingga apa? Begitu saya punya power, saya punya uang, saya merasa dikecewakan, saya balas semuanya. Sak pendetanya, sak orang Kristennya, sak orang Islamnya, sak semuanya saya balas semua. Sebenarnya saya membalas apa sih? Membalas diri saya sendiri yang disakiti. Padahal orang yang saya balas apakah orang yang nyakiti saya? Enggak, orang yang lain. Tapi yang saya sakiti itu orang-orang yang lain. Karena saya sedang menyakiti diri saya sendiri. Karena nggak berdamai, karena mental budak tadi, mental budak yang kedua tadi, yaitu mental terintimidasi, ditakut-takutin. Karena kita ditakut-takutin terus. Oh, nanti kalau ke sana, kalau gagal gimana? Kalau tabrakan bagaimana? Wah, takut. Kalau ini gimana? Kalau andai. Makanya kalau ada orang berandai-andai sama saya, terus dia nakut-nakutin saya hardik. Serius, saya hardik. Kenapa? Oh, saya tidak mau ada roh ketakutan itu ada di depan saya. Langsung saya labrak pokoknya ketakutan itu dalam nama Yesus. Bedanya dulu karena saya ketrauma, sekarang saya sudah ngerti. Karena saya bebas dari roh ketakutan itu. Bagaimana bisa bebas dari roh ketakutan? Milikilah kasih yang luar biasa. Di dalam kasih nggak ada ketakutan. Firman Tuhan jelas, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Makanya tetaplah tinggal di alam agape, diakonia dan marturia yang kencang. Makanya gereja yang tidak melakukan diakonia dan marturia pasti ketakutan. Kayak Gilbert, itu udah pasti ketakutan. Kayak Gomar Gultom, pasti ketakutan. Kayak Yeri Pati Nasarani, itu ketakutan. Karena dia nggak pernah berdiakonia dan bermarturia dengan radikal. Ya, pasti ketakutan. Itulah mental budak. Itu mental budak yang kedua. Tadi mental budak yang pertama di framing, nasibmu ditentukan oleh orang lain. Yang kedua, kamu hidupnya takut-takutin terus. Saya nggak mau. Dari mana Pak? Saya nggak punya ketakutan lagi. Dari Alkitab sudah ditulis. Kasih melenyapkan ketakutan. Loh, bagaimana caranya supaya saya nggak takut lagi Tuhan? Waktu saya berjumpa dengan Tuhan, waktu saya belum bertemu dengan Tuhan, saya pikir namanya ketakutan saya lawan dengan daging saya. Ingat Musa, bangsanya ditindas, terus dia ngelihat ada orang Israel digebukin sama orang Mesir disambar, dihajar sampai mati. Nah, itulah kedagingan yang mengalahkan ketakutan. Akhirnya apa? Ternyata orang Israelnya mau nggak ditolongi, nggak mau. Dan dia harus lari 40 tahun di padang gurun sampai ditundukkan rohnya. Itu yang terjadi. Ya. Jadi saudara, hilangkan roh ketakutan itu dari hidupmu. Hilangkan roh ketakutan itu. 40 tahun diproses Musa. Itu pun dia ngalamin kegalauan, disuruh balik ke Firaun. Aku ini nggak bisa bicara. Sampai udah dikasih tanda ajaib aja masih nggak bisa. Sampai saudara sudah melihat tanda ajaib aja. Gilbert sudah bolak-balik lihat tanda ajaib. Masih aja dia ketakutan. Roh perbudakan itu masih melekat sama hidupnya. Dia pernah disandra sama orang Islam. Masih ketakutan hidupnya. Yeri Pati Nasarani masih ketakutan. Gomar Gultom masih ketakutan. Kemarin saya upload videonya Komnas HAM sama GKI Yasmin. Mereka masih ketakutan. PGI pun masih ketakutan. Adanya takut ngomong, takut salah ngomong. Itulah ketakutan yang hidup dari dirimu. Ya, itulah mental budak. Bebaskan. Kalau kamu diakonia marturia dengan rajin, ketika kamu baca firman Tuhan, maka kamu akan tahu apa artinya tinggal di dalam agape, sehingga logos firman Tuhan itu jadi rema, jadi hidup. Ketika dia jadi hidup, kamu tahu bahwa kasih itu pun melenyapkan ketakutan. Mengapa saya tidak takut? Karena saya mengasihi, saya penuh dengan kasih. Pak, nanti kita semua jadi korban. Enggak, percaya saya. Tapi orang yang takut itu akan jadi korban. Orang yang tidak takut, dia tidak akan jadi korban. Karena Tuhan Yesus menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau Anda takut, ya selesai. Itu yang kedua, metanoia. Ketiga, tadi mental budak yang pertama, ditentukan oleh orang lain nasibmu. Ya kan? Ada kamu cuma lulusan SD mau jadi apa? Siapa bilang? Lim Siulang lulusan SD, orang kaya. Tadi yang saya cerita teman saya tadi yang bilang, lu kurang kejam sih. Oh, begitu kan. Dia sekarang jadi konglomerat di Bali. Ya, orang kaya sekali di Bali. Ya, sampai sekarang masih nelpon saya, dia masih malah dia dulu pernah kirim saya tiket honeymoon ya, karena dia memang sahabat saya baik bener ya. Paul, gua kirimin tiket tuh honeymoon ke sini, dikasih villanya gede banget tuh. Yang bila saya pernah cerita saya ketemu kuntilanak itu ya di villa itu. Nah, itu ngalamin semua itu. Jadi ini cuma lulusan SD orang ini, SMP ya, SMP nggak lulus. Jadi konglomerat, umurnya seumuran saya, lebih tua 1 tahun dari saya.
Jadi konglomerat orang kaya banget sekarang di Bali, orang kaya banget ya pokoknya. Nah, kenapa? Karena dia lepas dari framing-framingnya orang. Dua, dia banyak orang-orang masih punya roh ketakutan, takut ini, takut itu. Tapi orang melawannya dengan kedagingan, takut itu. Sehingga menghasilkan kehancuran. Kalau saya penuh kasih. Sehingga saya melawan ketakutan. Kenapa kalian masih takut? Karena kalian nggak punya kasih. Simpel kan? Ya. Yang ketiga adalah mental ngemis, minta. Mental minta-minta. Orang budak, lihat ya, waktu orang Israel di Mesir, nanti Anda baca kitab Keluaran ya, Keluaran 1 sampai Keluaran 12, baca baik-baik itu ya. Orang Israel itu cuma nunggu dijatah, nunggu dibagi makanan, nunggu dikasih apa namanya, nunggu dikasih. Akhirnya ketika Musa datang mau bebasin mereka, malah ditolak sama Firaun, malah mereka dikasih bebannya lebih banyak. Tadinya mereka semua disediakan buat kerja, disediakan semua, mental budak, semua dikerjain, baru dia kerja. Sekarang nggak disediain. Itu bagus sebetulnya, membuat was, Musa kurang aja nih kata mereka. Tadinya saya kerja enak-enakan, ya budak. Ya, tapi kan merasa sudah enak, sudah nyaman. Sekarang saya disuruh cari jerami sendiri, gara-gara Musa nih, kurang ajar nih Musa nih. Nah, saya bilang tadi, tips orang kerja, mungkin Anda diperas di tempat kerja Anda. Setahun kerjakan dengan sungguh-sungguh, 2 tahun, 3 tahun kerjakan dengan segenap hatimu, seperti melakukan buat Tuhan. Sekalipun tenaga kamu diperas, mungkin kamu dipermainkan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, paling lama 4 tahun. Ingat, 4 itu angka keramat ya. 4 tahun kamu pegang. Kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pindah kerja. Kamu akan dapat gaji yang lebih gede. Atau tiba-tiba nanti bosmu bilang jangan pindah ya, gajimu saya naikkan. Tapi kamu sudah pintar, kayak saya dulu dikerjain saya sama teman-teman. Tapi mereka bukan niat mau ngerjain karena mereka pikir saya orang bodoh. Tapi saya mengerjakan dengan segenap hati sehingga mereka dari mereka ngerjain saya sampai akhirnya mereka semua jadi sayang ngajarin saya. Dia diajarin semua ilmunya mereka, bayangin. 6 orang tim saya itu lulusan dari Harvard sama dari Oxford semua. Mereka semua ngajarin saya. Ilmunya mereka tentang perbankan saya diajari semua, dan itu corporate banking, jantungnya dunia ya, saya diajarin di situ semua. Dan si office boy ini dalam tanda kutip ya, karena saya kan dianggapnya office boy doang kan, walaupun saya ini, akhirnya saya gaji saya 3 kali lipat. Gaji saya 3 kali lipat naiknya. Terus saya bilang, wah sorry, saya sudah ditawarin di sebuah perkebunan besar. Gaji saya itu 6 kalinya. Dan saya dikasih mobil, dikasih rumah. Ngeri saudara, pergilah saya ke Palembang. Ya, dan sudah pintar. Saya sudah ngerti banyak hal waktu itu. Sudah ngerti semuanya. Saya tahu tentang pertanian, saya tahu tentang ini, saya tahu. Kenapa? Karena saya nggak mau dijatah sama orang. Saya nggak mau mental cuman nunggu. Saya mau belajar terus. Saya mau berikan yang terbaik. Walaupun saya diperbudak, saya tahu. Tapi itu kesempatan saya buat belajar. Jadi kamu atau aku yang kita saling memanfaatkan. Kamu atau saya belajar. Saya begitu kamu suruh kerja, kamu kerja. Tapi kamu sambil belajar apa yang kamu amatin. Kamu jadi tukang tagih. Tadi kan saya belum selesaikan tadi. Kamu disuruh jadi debt collector misalnya nih. Lihat ya, debt collector yang hebat itu ya, bukan debt collector yang galak-galak. Oh, kalau saya ditagih hutang, saya kasih tahu ya, yang nagih hutang galak dan sudah melecehkan keluarga saya nggak tak bayar. Urusan polisi, iya uangnya buat bayar polisi mendingan saya. Tak kasihkan polisinya uangnya daripada buat bayar dia. Serius. Ini jadi pintar saya. Tapi kalau orang ini baik, ya, Anda harus support dia, bayar dia sungguh-sungguh. Makanya kalau nagih hutang jangan galak-galak, tapi sentuh hatinya. Nanti Anda tahu kalau dia ternyata memang benar-benar nggak bisa bayar utang atau dia memang mau nakal. Nanti Anda ngerti. Nah, tadi kan saya cerita, akhirnya saya ajak teman-teman yang lain. Ya, yuk masuk ke situ, bantu dia. Akhirnya utangnya sama perusahaan kami terlunasi, utangnya sama orang yang terlunasi, dan orang ini kemudian baik sama saya. Ya itu yang jadi konglomerat itu sekarang itu tadi. Yang jadi konglomerat itu tadi. Coba bayangin, dari minus sekarang jadi konglomerat gede. Dan dia selalu rajin telepon saya.
Dia selalu gua inget dulu ya, gua dulu lagi udah mau kolaps, lu datang bantuin gua. Kenapa lu nggak jahat kayak mereka? Tapi itu kelemahan lu kurang kejam. Nah, terus sekarang saya jawab, nah tadi kan belum saya selesai kan, Bang, justru karena saya nggak jahat, maka saya selalu beruntung. Tadi ya, orang bodoh kalah sama orang pinter kalah sama orang licik kalah sama orang cerdik kalah sama orang jahat kalahnya sama orang beruntung. Dan saya adalah orang-orang yang beruntung itu, ya. Jadi jangan takut, jangan mental ngemis. Kalau Anda sekarang lagi kekurangan, terus Anda ada yang ngasih uang, ngasih sembako, ya kan? Oh, saya waktu pertama masuk Eropa, emang saya bawa uang, nggak bawa uang saya serupiah. Serius, Tuhan berkati saya. Setiap Tuhan berkati saya selalu bagikan ke orang. Tuhan berkati lagi, saya bagi lagi ke orang. Tuhan semakin berkati, semakin saya bagi lagi ke orang. Di dalam kekurangan pun kita masih bisa tetap bagi. Jangan takut. Anda cuma dikasih beras, wah anak saya 4, dikasih beras cuma 20 kilo. Anda sisihkan 2 kilo. Bagi ke orang miskin. Yang lebih miskin dari kamu atau tetanggamu yang sama-sama miskin. Nanti kamu akan diberkati lebih. Jangan untukku semua, untukku. Jangan. Kasih. Bagi ke orang lain. Mentalmu itu loh. Jangan mental ngemis. Tapi juga jangan sok-sokan mau bayarin orang. Kamu lagi kere, sok-sok bayar orang di restoran. Kalau lagi masuk restoran, kamu jangan berebut bayar, biar orang yang bayar. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang di bawah kita, yang miskin, mentalmu harus kasih dia. Tanpa kamu merasa lebih hebat dari dia, karena kamu sudah diberkati oleh Tuhan, maka kamu berkati orang itu. Itu mentalnya. Jadi jangan jadi mental budak. Kita sudah dilepaskan. Ya, lepas dari framingnya orang. Kamu nggak mungkin bisa, nggak mungkin berhasil. Tolak dalam nama Yesus. Saya orang yang berhasil. 2, kamu takut-takutin, takut ini, takut itu, takut gagal, takut masa lalu mengejar kamu, takut, tolak semua dalam nama Yesus. Karena di dalam kasih tidak ada roh ketakutan. Takut nanti kejadian 98, takut diperkosa, tolak semua dalam nama Yesus. Saya bukan berarti orang yang tidak takut itu tidak berhati-hati, salah. Kita berhati-hati, tetapi bukan takut. Kita waspada, tapi bukan takut. Ya, kita berhikmat, tapi bukan takut. Banyak orang, oh kita harus berhikmat, bro, penuh kasih, tapi sebenarnya kamu takut. Banyak orang nekan saya, kita harus berhikmat, bro. Enggak, kamu takut, bukan berhikmat. Saya berhikmat, saya bilang begitu. Saya ini berhikmat, kamu takut. Wah, kamu ini nggak ada kasih. Saya penuh kasih. Saya pertaruhkan nyawa saya dan keluarga saya. Kamu tidak ada kasih, makanya kamu takut. Kamu ngumpulin duit kok. Makanya saya tidak berani cantumkan rekening saya di YouTube. Supaya saya bukan saya nggak menyalahkan YouTuber yang cantumkan rekening di YouTube, salah kamu. Tapi saya lagi menjaga kemurnian hati saya. Jadi jangan mau ditakut-takutin. Yang ketiga, mentalmu jangan ngemis. Sekalipun kamu miskin, kalau ada orang memberkati kamu, sisihkan 10%. Bagi ke orang lain. Apalagi kalau kamu berlimpah, kalau bisa separuh ngasihnya, jangan 10%. Kalau bisa lebih banyak lagi. Kayak Bill Gates, orang-orang yang tidak kenal Tuhan aja dia kasihkan seluruhnya. Dan dia makin nggak tambah kurang, tambah diberkati. Itu sudah hukum alam, bukan cuma orang Kristen saja. Kalau kamu hidupmu sudah nggak dimanipulasi oleh uang, kalau kamu bisa tidak dikuasai oleh uang, maka kamu yang akan dikejar oleh uang itu. Uang itu akan cari kamu. Itu memang sudah hukumnya begitu. Artinya kamu bagi, makin kamu diberkati. Paulus dengan hikmat Tuhan berkata, barang siapa memberi banyak, dia akan diberkati banyak. Menabur banyak, akan diberkati banyak. Wah, itu semua dari firman Tuhan semua. Metanoia, ada semua di firman Tuhan. Anda harus perlu baca dan tinggal di dalam kasih supaya jadi rema. Ya, 3 hal itu dulu. Lakukan itu. 3 hal itu dulu. 1, jangan mau di framing. 2, lepaskan dari roh ketakutan. 3, lepas dari mental ngemis. Jadi bangun dirimu sendiri, persiapkan, proaktif, membagi, belajar. Itu tadi semua ya, tadi sudah saya ceritakan contohnya.